Gitu. Ya, terbiasa sekali ya. Oke, Ayah, ini ada yang sudah raise hand dari sahabat kita di Zoom ya, yang mungkin mau interaksi Silakan. langsung dari Ibu Silakan. Dahlia, bisa on cam, Bu Dahlia. Om Malik bisa tolong dibantu dinyalakan mikrofon dan kameranya. Bu Dahlia? Oke, kalau gitu saya skip dulu Iya, iya, pertanyaan. Oh, sudah ada. Ya, silakan Ibu Dahlia. iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf ini Ayah Guru, videonya saya off kan karena kondisi di sini yang tidak memungkinkan. Silakan Ibu. Baik, ada dua pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Ayah Guru pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah tadi kan penjelasannya tentang surga dan neraka dari tinjauan secara psikologi. Namun yang saya ingin pertanyakan kepada Ayah Guru adalah hal yang umum yang selama ini kami pahami yang sudah sekian puluh tahun itu ada dalam pemahaman kami ternyata terbongkar ya dengan adanya penjelasan seperti ini. Yang pertama itu Ayah Guru adalah bagaimana penjelasan atau tinjauan dari Ayah Guru tentang kisah dalam Al-Quran yang dikatakan bahwa awalnya itu Adam dan Hawa ditempatkan di surga. Namun karena berbuat satu dosa sehingga dilemparkan ke dunia dan berpisah sekian ratus tahun. Ada yang ke lokasi India, ada yang ke Jeddah, dan nanti dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menjelaskan saya ingin mendapat penjelasan dari Ayah Guru tentang itu. Yang kedua Ayah Guru adalah saya profesi adalah seorang guru yang guru di kelas, wali kelas yang sudah bertahun-tahun, dan selama ini kami mengajarkan kepada anak-anak dengan gambaran surga dan neraka itu seperti halnya selama ini pemahaman secara umum bahwa di surga itu kalau kita mau makan langsung ada makanannya. Kalau kita mau bilang bakso ya langsung ada bakso. Terus terang saya mengajarkan seperti itu karena anak-anak SD kan yang butuh secara tidak abstrak begitu. Jadi saya menggambarkan seperti itu ya Guru. Apakah metode atau apa yang saya ajarkan selama ini ke anak-anak itu sesuatu yang keliru dan bagaimana kami menyikapinya itu, bagaimana harus mengajar dengan pemahaman yang yang seperti itu ya Guru. Sekian barangkali saya sangat senang bisa dikasih kesempatan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dahlia. Kalau dari logatnya ini Makassar ya. Iya, Makassar ya Guru. Iya, Makassar. Saya kenal karena saya suka keliling-keliling jadi sudah bisa tahu ya. Baik Ibu Dahlia, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ya, izinkan saya untuk membuat ilustrasi yang sederhana. Ya, kan sebetulnya tentang surga dan neraka ini sudah jadi cerita. Ya, dulu Nabi Adam kan tinggal di surga karena memakan buah khuldi, kemudian terlempar ke neraka. Makanya Gus Dur kadang-kadang bercoleten. Kita harus berterima kasih loh sama Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam makan buah huldi, kita baru ada di dunia ini. Coba kalau Nabi Adam katanya nggak jadi makan buah huldi, kita nggak ada katanya. Kan itu oleh Gus Dur kadang-kadang dibuat semacam komedi, tetapi namanya Gus Dur itu kesadarannya sudah melampaui kita semua. Terkadang kita cuma terbawa komedinya, lalu tidak pernah mengambil esensinya. Sebetulnya pesan Gus Dur itu ingin menyampaikan bahwa itu sebetulnya bukan cerita yang bukan cerita real ya, tetapi itu adalah sebenarnya simbolik. Gini aja Ibu Dahlia, gampang saja. Coba Ibu Dahlia lagi tenang saja, lagi tenang nih. Kira-kira itu surga apa neraka? Mohon di on kan. Surga. Surga.
Tiba-tiba ibu itu ya memakan buah kemarahan, buah khuldi. Ada orang yang ngomongin ibu, ya, Ibu Dahlia, kata guru, ibu guru yang lain, ibu tuh katanya ngajarnya nggak bagus. Ibu tuh kalau ngajarnya malas gitu. Mohon maaf, Ibu Dahlia jadi marah. Langsung marah biasa ya. Iya, itu namanya terlempar dari surga, ya. Itu namanya terlempar dari surga karena makan buah khuldi. Jadi sebenarnya kita ini selama ini cuma cerita, itu dulu Nabi Adam, dulu Nabi Adam. Padahal kita tuh tiap hari bolak-balik aja, surga neraka. Karena kita sering terlempar dari surga kita gara-gara kemakan buah khuldi. Nah, buah khuldi itu bisa kemarahan, bisa hasud, sakit hati, itu buah khuldi semua. Itu adalah gambaran simbolik dalam Al-Quran yang selama ini oleh kita ya tidak dipahami. Lalu seakan-akan kejadian itu hanya terjadi pada Nabi Adam dulu, sampai turun di India dan lain-lain. Ya itu kan politis, itu ekonomi ya, biar India banyak dikunjungi. Jadi sebetulnya bukan itu ya problemnya. Jadi sebetulnya hari ini saya akan tunjukkan pada ibu bapak di sini, coba ya, ibu bapak kali tenang aja ya, lagi bahagia, rekreasi sama suami. Ya. Tiba-tiba pasangan kita ngomong tentang masa lalu. Masa lalu yang menyedihkan. Coba perhatikan ya, terlempar nggak kita dari ketenangan memasuki kegaduhan? Silakan dijawab Ibu Dahlia. Iya, terlempar. Itulah kita terlempar dari surga ya ke dalam ya non surga. Jadi artinya sebetulnya kita ini sering sekali terlempar, cuman kita tidak pernah menyadari. Jadi saya tidak mau berdebat tentang cerita Nabi Adam yang selama ini dibicarakan banyak orang. Itu aja yang bisa saya sampaikan faktanya. Yang kedua, ibu tadi menyatakan bahwa ketika saya menjelaskan konsep surga pada anak dan neraka itu, bahwa di sana ada kehidupan ini, itu yang cerita ibu itu, dan ibu mengatakan itu katanya tidak abstrak, justru itu yang abstrak. Justru itu yang abstrak, kan itu dongeng ibu. Iya. Supaya anak-anak terima ya guru. Ya betul, ya. Coba lihat lagi Quran surat Hud. Jadi yang saya ajarkan yang tadi itu gampang diterima. Banyak anak muda yang belajar di sini, ya. Contoh gini ya. Kamu ketika punya pacar, kemudian kamu diputusin, apa yang kamu rasakan? Ya saya marah. Nah, itu saya bilang neraka tuh, ya. Gimana caranya, ayah? Caranya gini. Kamu percaya deh, kalau dia mutusin kamu, berarti dia bukan yang terbaik bagi kamu. Allah semesta sedang memilihkan jodoh yang jauh lebih hebat untukmu. Surga apa neraka? Surga. Kan itu yang nyata. Justru cerita-cerita bahwa di sana itu tadi makan bakso, di surga ada bakso juga ya. Ada yang jualan bakso juga ya di sana. Itu justru yang ilusif. Itu yang kita sebut ya abstrak. Jadi ibu tadi mengklaim bahwa yang ibu ceritakan itu tidak abstrak. Justru itu yang abstrak. Tariklah mereka ke dunia yang nyata. Coba ya, kalau kamu marah-marah, ya berantem sama teman, enak nggak? Nggak enak bu, jantung saya berdetak-detak ya, saling cakar-cakaran, saling pukul-pukulan. Dipukul sakit apa tidak? Sakit. Itu neraka. Jadi justru itu yang fakta yang harus kita ungkap. Dan anak-anak kita harus diajarkan yang real gitu. Saya sekali lagi bukan sedang menegasikan tentang konsep neraka yang nanti. Ya silahkan aja kalau mau meyakini itu silahkan, tidak saya larang, tidak ya. Saya cuma mengajak kita, mari kita menikmati kehidupan sekarang seperti yang diceritakan di Quran surat Hud. Bahwa surga dan neraka itu tempat di mana kita masih bernafas. Kan gitu. Itu Quran loh, bukan dari saya gitu. Dan ternyata yang dijelaskan Quran itu simetri dengan konsep yang dijelaskan para leluhur kita. Kan kita sering lupa ya ketika makan. Lupa berdoa, lupa menikmati. Pokoknya makan tuh cepet-cepetan aja ya. Kadang-kadang sampai keselak gitu ya. Karena lupa untuk menikmati makanan. Coba ya, masukin nasi, masukin sayur, masukin ayam, dikunyah gitu yang enak. Di situ ada kumpulan segala saripati. Kalau kita jujur, kenapa ya saya bisa merasakan asin, manis gitu loh. Ya, coba. Kan gitu ya, itu nyata itu, bisa diajar.